Kita teruskan episode pilot bangsa ini dengan satu kesadaran baru bahwa semua yang kita omongkan di episode manapun itu adalah ajakan untuk bersama-sama melakukan analisis, pemetaan, pendalaman secara objektif atau secara apa adanya dan jujur. Ya. Objektif itu jujur. Gitu. Kalau 5 ya 5, 6 ya 6 gitu. Baik ya baik dan seterusnya. Bukan untuk menghakimi, jadi ini tidak ada episode di mana kita menghakimi siapa-siapa, tidak ada menuduh siapa-siapa, apalagi menuduh dengan menista, apalagi menuding dengan membuli dan seterusnya, tidak ada. Kita semua belajar menganalisis apa adanya, karena kita semua adalah pembelajar. Karena menurut Islam, orang itu belajar dari kandungan ibu sampai ke liang lahat. Jadi sekarang ini adalah pembelajaran bersama. Nah, gini Bang, kita kembali ke pasal-pasal awal tentang 10%. Kalau Allah sendiri ngomong 20 dari 200, itu bisa 20 bisa mengalahkan 200. 100 bisa mengalahkan 1000. Sekarang Indonesia ini yang jumlah penduduknya itu sekitar 270 juta naik sampai 300 gitu ya. Berarti NU itu bisa memperbaiki Indonesia. Sangat bisa. NU itu potensial, Nahdlatul Ulama itu potensial untuk kita serai Indonesia sebenarnya. Asalkan mereka memenuhi syarat apa yang disebut Tuhan tadi, sabar dan sabar kan elaborasinya juga macam-macam. Macam-macam. Sabar itu tidak hanya soal ilmu dan proses sejarah tapi juga segala macam. Gitu ya. Dan definisi mengenai kafir tadi orang yang tidak mengerti tadi. Jadi berarti NU harus menjadi orang yang paling mengerti Indonesia. NU harus menjadi kelompok 10%. Kan 30 jutaan NU lebih kan, mungkin ya kan berarti 10% dari rakyat ya, Indonesia 10%. Berarti NU punya potensi untuk menjadi pemimpin Indonesia, untuk memperbaiki Indonesia kan itu, untuk mengalahkan yang lain, bukan mengalahkan untuk menghinakan tapi mengalahkan untuk memimpin dan untuk untuk menampung, untuk memengertikan. Jadi maka NU harus menjadi contoh soal dari kelompok yang paling mengerti Indonesia, paling mengerti nasionalisme, paling mengerti bedanya tanah air dengan negara, dengan bangsa, dengan idiom-idiom lain. Jadi NU menjadi pelopor dari kelompok masyarakat atau bangsa Indonesia yang paling memahami nasionalisme, yang paling mampu bersikap nasionalis, gitu ya. Dan seterusnya, semua persyaratannya. Nah, mungkin persyaratan untuk menjadi pilot bangsa tadi itu, Bang. Kan ada fenomena yang mungkin karena kita tidak punya mesin untuk kualifikasi, yang mana yang 10 pertama, yang mana yang 80%, yang mana yang 10, karena kita ini serabutan, kan bisa ada kemungkinan di mana para petugas di 10% pertama yang seharusnya menjadi pilot bangsa ini malah lahirnya atau diambilnya atau loncatnya dari 10% yang terakhir, yang bagian ngisruh tadi itu, kan ada kemungkinan. Sangat mungkin. Nah, NU harus memastikan bahwa mereka adalah 10% yang pertama. Mereka adalah orang yang paling santun, yang paling arif, yang paling mengerti, yang paling pinter, yang paling soleh, yang paling komprehensif, yang paling utuh, yang paling kafah, yang paling semua parameter tadi itu. Kalau itu bisa dijamin melalui pendidikan dari Suriah dan Tanfidiyah NU ke bawah, maka tidak usah pemilu, tidak usah rebutan, tidak usah apa-apa, akan dengan sendirinya sejarah akan mementaskan mereka sebagai pemimpin Indonesia. Kan begitu. Oleh karena itu, dalam proses ketika sekarang sedang peralihan seperti ini, yang harus ditunjukkan kepada NU adalah kesolehannya, nasionalismenya, kemurnian berpikirnya, kedaulatannya dari nafsu ya toh. Artinya dia tidak terseret oleh nafsu-nafsu kecil dan seterusnya. Pokoknya semua persyaratan itu kalau dimiliki NU, maka NU itu persis seperti yang disebut di surat Al-Anfal 65 tadi itu. Bahwa 20 orang dari kalian bisa mengalahkan 200 orang-orang kafir, 100 orang dari kalian bisa mengalahkan 1000 orang-orang kafir. 1000 orang kafir adalah orang-orang endingnya apa? Karena orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti. Bi'annahum qaumul la yafqahun. Jadi definisinya dalam konteks ini adalah kafir itu orang yang tidak ngerti. Yang tidak ngerti semua yang kita bicarakan sekian episode itu. Tidak ngerti bedanya optimal sama maksimal, tidak ngerti bedanya soleh sama baik, gitu ya. Lo baik itu selama ini kan soleh diartikan apa? Soleh itu baik lah ya.
Ya baik itu kan relatif gitu. Itu. Dia Ada lebih apa dia kompleks suku batasnya. apa kalau bahasa Jawanya itu soko gurunya Soko guru. nilai Islam. Pilar. Soko gurunya. Jadi semua harus lulus secara akhirat maupun dunia kan begitu. Nah, saya kira NU kan potensial. Demikian juga Muhammadiyah, apalagi NU bareng Muhammadiyah. Oh. Jadi sekarang kalau orang NU suatu hari NU adalah Muhammadiyah, Muhammadiyah adalah NU kan dahsyat. Jadi semua Nahdliyin itu Muhammadiyah dan semua Muhammadiyin adalah Nahdliyin kan gitu. Kan dahsyat tuh. Nah, apalagi kan ketuanya kan juga sekarang kompak nih. Pak Haidar sama Pak Said Akil kan kompak. Jadi mudah-mudahan kalau mereka bersatu, NU Muhammadiyah berhimpun, maka insya Allah Indonesia serahin aja kepada mereka. Dan sebenarnya demokrasi itu kan ditempuh mengandaikan ada yang tidak rela, kan gitu. Maka dipilih secara objektif, terus pakai apa? Pakai angka siapa yang paling banyak. Perhitungan pakai apa namanya? Kok pakai kon apa? Ya quick count ya. Quick count real segala count, macam itu. favorit. Itu kan karena ada pengandaian, ada yang tidak setuju. Tapi kalau bangsa Indonesia ini merasa nyaman dengan NU, merasa aman dengan NU, merasa teduh dengan NU misalnya dan Muhammadiyah upamanya ya, karena mereka ini adalah ujung tombak dan lokomotifnya umat Islam Indonesia gitu ya. Ya kan kita nggak perlu demokrasi, kita sudah otomatis monggo pun asalkan panjenengan yang mimpin kita rela kan begitu kan. Kan bisa sampai ke situ kan. Kan tidak setiap imam itu didemokrasi. Misalnya Mas Helmi jadi khotib Jumat sama jadi imam sholat Jumat kan tidak lewat demokrasi. Kan semua jamaahnya kan rela-rela saja. Jadi pemilihan khotib dan imam Jumat kan tidak pakai voting. Tidak pakai toh. Tapi kan tidak pernah ada pemberontakan waktu sholat Jumat. Loh saya tidak milih dia kok imamnya kan gitu. Artinya ada kemungkinan dalam kehidupan ini bahwa seseorang bisa menjadi pemimpin karena keikhlasan dan kepercayaan rakyatnya kan bisa aja. Mungkin. Ya. Kenapa harus ada pemilihan, harus ada demokrasi, harus ada pilkada, harus ada pilpres? Karena kita tidak punya mekanisme interaksi yang membuat mayoritas orang rela kepada seseorang. Karena tidak ada mekanisme untuk membuat seseorang itu bisa dipercaya. Baik karena tidak ada metodenya untuk mempercayai satu orang, maupun karena tidak ada orang yang memang bisa dipercaya oleh orang banyak kan begitu. Kan gitu. Indonesia itu ada yang unik dari ngomong demokrasi yang lain ya. Yeah. Kita ada melalui proses yang namanya musyawarah untuk mufakat gitu. Yeah. Jadi ada sebelum voting ya kalau bisa musyawarah untuk mufakat, yang kita harapkan kan bahwa untuk bisa mufakat dalam musyawarah sangat penting kesadaran optimal itu. Bukan kesadaran maksimal, karena setiap pasti akan melakukan kompromi nih yang musyawarah semua untuk menemukan kebaikan bersama, bukan kebenaran menurutku aja. Itu menurut saya potensi luar biasa dari Indonesia yang belum dimiliki oleh yang lain. Kalau yang musyawarah adalah orang-orang yang memang dewasa, yang memiliki kesadaran optimal, memiliki pengetahuan yang cukup, memiliki empati yang itu, kita sangat bisa punya tipe demokrasi yang sangat berbeda dengan yang sebelumnya. Nggak usah ribut-ribut terlalu. Ributnya kita bukan siapa pemimpinnya, ributnya mana prioritas dulu yang dibangun. Kan ini lebih ganteng gue. Ya. Pendidikan dulu atau kesehatan dulu atau pangan dulu, yang primer yang mana, itu menurut saya perdebatan yang lebih asik daripada perdebatan siapa ketokohan. Apalagi siapa ini akhirnya kan kembali ke watak primordialisme. Yeah. Dia orang dari ormas saya atau bukan kan? Politik gitu. Identitas jadinya. Iya, jadi politik identitas. Jadi akhirnya administratif, tidak kualitatif. Nah, kelemahan bangsa Indonesia dan juga bangsa-bangsa di dunia meskipun berbeda-beda kadarnya adalah karena kita ini hidup sangat administratif, kan gitu. Jadi demokrasi itu administrasi di mana sekian orang memilih siapa, sekian orang yang lain memilih siapa. Jadi sangat administratif. Demikian juga kadang-kadang, nah maka NU harus menerobos itu. Karena NU ini kita andalkan untuk di masa depan itu bisa memimpin menjadi 10% yang disebut Allah di Al-Anfal ayat 65 itu, maka kita mendorong NU dan mengharapkan NU dan husnudzon kepada NU agar bisa memulai dari dirinya sendiri. Misalnya ada desa yang mayoritas NU, itu mekanismenya sudah bukan lagi seperti
pilkades selama ini mekanisme sudah urusan kepercayaan, urusan manfaat, urusan kesolehan. Iya. Nah, kalau mayoritasnya NU kan yang dipilih yang paling soleh di antara mereka. Misalnya, itu bisa jadi contoh kasus yang bisa dari desa itu nanti sampai kabupaten misalnya kan, sampai kabupaten kan mestinya kan kalau NU bisa memberi contoh bahwa bupati di sebuah kabupaten adalah orang yang paling soleh menurut pandangan NU yang mayoritas, kan berarti lebih ganteng tadi itu kan, lebih oke kan. Nah, selama ini kan mekanismenya dan lalu lintas dialektisnya kan tidak seperti itu. Lagi-lagi konsep demokrasi memang mencari optimal aja sih. Iya. Ya, bukan maksimal juga. Oke, sekarang kalau ngomong optimalitas dan maksimalitas NU ya, sebagai satu kelompok yang mendalami Islam dan memilih satu isme atau pandangannya. NU kan bisa memulai, Bang. Bisa memulai dari dirinya sendiri bahwa ketua NU adalah orang yang paling soleh bagi Nahdliyin. Dengan entah tidak usah pakai penelitian akademis sampai diri ya. Tapi pokoknya ada semacam pengetahuan bersama yang disepakati bersama, yang dimufakati tadi itu, sehingga seorang ketua itu betul-betul hasil dari pengetahuan para makmum ini, yang mengimamkan seseorang yang memang paling dipercayakan gitu. Nah, itu yang disebut musyawarah musyawarah untuk mufakat. Nah, lain masalah kalau musyawarahnya ini direkrut atau dimanipulasi oleh sekelompok kecil orang, meskipun hasilnya itu adalah mufakat, tetapi kan dia tidak berakar pada aspirasi Nahdliyin secara umum gitu. Nah, saya kira NU punya potensi besar. Gini Bang, kalau ngomong maksimalitas, NU ini optimal sudah ya, berdasarkan keadaan Indonesia dan dirinya NU sendiri. Tapi kan menurut saya bisa dimaksimalkan. Jadi optimal persentase optimalnya bisa dinaikkan. Berdasarkan potensi sejatinya Nahdliyin. Bisa sebenarnya. Sangat bisa. Kalau NU bisa memaksimalkan optimalitasnya tadi itu, maka dia akan menjadi maksimalitas Indonesia. Karena dia adalah 10% dari rakyat Indonesia. Gadang-gadang kalau bahasa Jawanya. Siapa tahu, alhamdulillah Allah berkahi, ngijabahi, dan insya Allah Indonesia masa depan ada harapan, ada cahaya yang cercah dari NU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.